Oke, tes. Selamat malam. Eee, di sini saya akan menjelaskan tentang TP dari modul 9. Yang pertama, eee, apa itu routing dan bagaimana routing bekerja. Jadi, mmm, routing itu merupakan proses pengiriman paket data dari suatu jaringan ke jaringan lain menggunakan router, yang di mana router akan belajar di jaringan mana yang dapat dijangkau dan menentukan itu terbaik. Caranya yakni untuk mendapat paket, melihat alamat IP tersebut, kemudian untuk memeriksa routing table, kemudian meneruskan ke hack root ke next hop router selanjutnya. Jadi isinya itu, jadi router ini dia bakal apa routing itu dia bakal nyari apa ngelanjutin paket yang dikirim dari end device atau dari switch atau yang lainnya itu kemana tujuannya gitu. Misal um, misal dari end device ini dari PC dia masuk mau ke website di sini, pastikan dia bakal sini terus masuk ke router Tokyo. Nah, di Tokyo itu dia bangun routing lewat mana arahnya ke server web ini. Oh, ke arah sana, ke arah kanan, berarti tinggal di next hop ke router server, kemudian dilanjutkan lagi ke end device servernya begitu. Kemudian nomor dua, ke kelebihan kekurangan static routing, kapan penggunaannya. Jadi static routing dan dynamic routing. Nah, jadi static routing itu dia itu kan dia kayak yang konfigurasi manual. Jadi kak, jadi dia jadi end device ini itu dia dikonfigurasi bisa kayak IP. Nah, dia dikonfigurasi secara manual gitu lewat di sini. Nah, karena dia manual, dia itu eh, tidak jarang digunakan buat skala besar karena memang eh, apa harus satu persatu gitu per masing-masing end device. Terus juga dia tidak otomatis mendeteksi perubahan pada jaringan juga, nggak ada overhead buat bertukar informasi routing karena memang dia itu memang di ini tuh manual, nggak dari protokol. Tapi kelebihannya dia itu hmm, kelebihannya itu dia karena dia nggak ini manual masing-masing, jadi dia lebih aman lah gitu karena ini ya tidak bisa dirubah seenaknya gitu. Sedangkan kalau misalnya dynamic routing dia itu uh, dikonfigurasi secara otomatis. Nah, jadi misalnya yang di sini itu kan kita pakai DHCP. Jadi itu udah masuk ke dynamic routing karena memang routing itu dia udah secara otomatis dan sesuai dari ininya. Ya kan udah di setting di DCP-nya begitu ya. Makanya dia apa konfigurasi otomatis dengan menggunakan protokol routing untuk masing-masing perangkat. Yang dimana akan sangat mudah jika perangkatnya itu sangat banyak tanpa harus dikonfigurasikan satu persatu gitu. Cuma dynamic routing punya overhead untuk informasi routing antar perangkat dan bisa otomatis mendeteksi perubahan pada jaringan gitu. Nah, tapi karena dia terhubung pada protokol routingnya, maka dia apa ada sedikit ini dapat di apa dapat potensi bahaya potensi keamanannya itu karena memang dia bisa dengan gampang mengubah routingnya ke masing-masing device gitu. Kemudian nomor tiga, ada perbedaan RIP versi 1 dan versi 2. RIP itu kalau nggak salah router RIP. Nah, ya ini RIP, Router Information Protocol. Jadi itu kayak protokol yang bakal membawa informasi-informasi ketika ngerouting gitu. Nah, kalau misalnya versi satu tipe routing kelas full yang dimana kredit update router itu tidak membawa informasi subnet sehingga tidak mendukung VLSM. Nah, karena dia tidak mendukung VLSM, maka ukuran subnet pada jaringan itu harus sama semua gitu loh. Misal dua subnet itu harus sama semua. Serta keamanan dari keamanannya itu juga rendah karena dia tidak mendukung autentikasi router antar router sehingga rentan terhadap serangan gitu. Kemudian kalau misalnya versi keduanya, dia menggunakan tipe routing classless yang dimana dia mendukung fitur
VLSN yang dimana bisa membawa informasi subnet yang lebih baik lagi sehingga bisa menggunakan ukuran subnet yang berbeda-beda pada tiap perangkat jaringan gitu. Kemudian dia memiliki sistem keamanan lebih baik dan sehingga bisa lebih aman terhadap serangan dari luar. Kemudian metrik, ya nomor 4, peranan metrik dan administratif di state. Metrik itu sebagai patokan untuk mengukur seberapa baik atau suatu jalan dulu destinasi dengan menggunakan RIP metrik berupa hop count dengan maksimum 15 hop. Jadi kayak uh, dia kayak nge-hop ke ini selanjutnya itu berapa kali begitu buat sampai ke ininya. Sedangkan administratif distance itu menentukan tingkat kepercayaan suatu sumber informasi routing, yang dimana semakin kecil nilainya semakin bisa dipercaya. Nah jadi kalau misalnya metrik itu dia antar ininya, kalau administratif itu dia gimana rating ininya lah, kayak penilaian ininya. Kalau misalnya makin kecil makin bisa dipercaya. Nah uh, jadi kadang kalau misalnya hoppingnya dikit tapi ternyata administrasi ininya besar, maka terus ada juga pilihan jalur rute yang lain yang administrasinya kecil, maka dia bakal memilih administrasinya yang administratif distance yang kecil karena dia lebih terpercaya. Soalnya kalau misalnya administrasi desain yang gede, maka dia bisa mungkin jarak tempuhnya lebih lama, terus keamanan data pada routingnya segala macam itu. Kemudian nomor 5, perbedaan konfigurasi static routing dengan nextHop dan forwarding. Nah, jadi kalau nextHop itu dia mengirim paket ke alamat router berikutnya sesuai apa yang telah dikonfigurasi oleh router. Dengan forwarding atau exit interface langsung mengirim paket melalui interface yang sudah dikonfigurasi. Jadi kalau misalnya, jadi misalnya, jadi maksudnya itu adalah misal kita buka sini, ini sebagai contoh aja. Jadi misal ini IP router. Jadi kalau misalnya buat yang ini apa namanya next, aduh, kalau misalnya yang next hop, jadi dia bakal nge-next apa ke ini selanjutnya. Jadi kayak dia udah tahu ini alamatnya itunya loh. Dan kalau misalnya interface, ya dia bakal mengirimnya itu ke interface yang bisa kita alih-alih dengan menggunakan uh, alamat ini selanjutnya, misal kayak F000, maka dia bakal ngirim ke selanjutnya itu dengan interface yang telah ditulis begitu. Kemudian lanjut nomor 6, jenis-jenis timer pada RIP ada beberapa. Pertama ada update timer, yang dimana ini buat ngirim router sebagai digunakan router untuk waktu pengiriman update ke router lain. Kemudian ada invalid timer, yang dimana penanda kalau misalnya nggak ada update selama waktu segini maka rute akan dianggap tidak valid. Kemudian di waktu yang sama juga ada hold on timer, yang digunakan untuk mencegah router menerima update yang tidak sah selama kondisi tidak stabil. Jadi kalau misalnya lagi nggak ini kondisi apa sih antar ini yang nggak stabil, jadi dia mencegah 5 update yang ada. Kemudian yang ketiga flash timer, ini untuk apa menghapus rute dari table routing begitu. Jadi selama apa dia bakal menghapus semuanya begitu. Kemudian yang nomor 7, auto summarize, yaitu berfungsi sebagai untuk merangkum jaringan berdasarkan level network secara otomatis, di mana dapat menyebabkan masalah ketika jaringan tersegmentasi. Jadi kayak bahasa gimana ya, kayak auto jadi dia itu gimana tadi, auto uh, jadi dia kayak menyederhanakan tentang menyederhanakan routingnya begitu. Jadi iya, jadi dia
dia dia bakal menyederhanakan rute ininya gitu, EDP-nya, jadi lebih sederhana. Kemudian yang terakhir, pasif fungsi dan perintah dari uh, passive interface dalam konfigurasi ADP. Jadi passive interface itu sendiri digunakan rute untuk mengirim update ke interface tertentu. Untuk di oh enggak. Jadi dia itu nggak ngirim update ke interface-nya, tapi dia tetap bisa menerima update dari rute dari interface lain begitu, yang dimana biasa digunakan pada interface yang menghubungkan interface dan RIP. Jadi begitu untuk yang passive interface. Mungkin demikian penjelasan TP dari saya. Maaf kalau misalnya ada uh, kurang. Sekian, terima kasih.